Siap. Hehehe. Tegak Pak, tenang dulu tegak. Nggak apa-apa. Kampung Tengah isi loh, sambil boleh, sambil nunggu kawan-kawan. Oh, siap. Dah. Lupa weh. Kalau hari Jumat ini kita 12:30 baru selesai. Iya. Apa? Nyantai-nyantai ya, yang mau sambil Sambil ada nyantai. dulu. Kita belum 5 menit lagi lah sambil berjalan. Jadi yang belum ketapang. Ya ini coba di WA bisa nggak ya? Bisa kan sambil di WA. Ya ini kubur ayah enggak deh. IT-nya udah jawab kamu bawah. Apa kubur ayah? Kubur ayah. Enggak, waktu kamu kan dia ada. Ada. Kubur ayah tuh hadir? Hadir, Pak? Pak, Iya. kubur ayah yang mewakili Pak Tajudin. Saya mewakili Pak Tajudin, Pak. Siap, Oh, siap. kubur ayah ya? Iya. Oh ya, tuh. Siapa ya? IT-nya? Iya, Pak. Saya IT-nya, Pak. Oh. Mana Pak? Berapa lagi? Nanti kamu hubungi ya. Landak malah udah ada ya. Landak sudah Pak, Ya. sudah gabung. Ya. Landak, Izin Pak Ketua. Pak Eri Wahyudin tuh. Ya. Sudah gabung. Izin Pak Ketua. Ya silakan. Boleh kita buka Boleh silakan Pak Nanang. sambil berjalan. Kayong juga ada hadir, Kayong. Siap. Oh, Kajir kah? Iya, Pak Hadir. Siap. Izin Pak. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, bahagia untuk kita semua. Selamat siang. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan di dalam tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih sehat, masih bisa bertemu di dalam rangka Zoom meeting Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat bersama Asosiasi Kabupaten Kota yang ada menjadi anggota Asprop PSSI Kalimantan Barat. Tentu kami pertama mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang bisa hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Setio Gunawan. Terima kasih bisa hadir pada siang hari ini, Pak. Sehat, Pak? Sehat, Pak Nanang. Yang saya hormati para ketua atau sekretaris atau bagian IT atau yang mewakili pada siang hari ini untuk bisa hadir pada Zoom meeting kita untuk yang kesekian kalinya. Tentu sesuai undangan dan surat yang kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian adalah dengan adanya surat dari PSSI pusat mengenai seleksi tim U16 untuk tim nasional, kemudian untuk U19. Ini seleksinya adalah untuk nanti diseleksi menjadi tim nasional. Nah, tentu ada fase-fase yang dipercayakan saat ini dari PSSI kepada Asprop. Nah, untuk menyeleksi daripada tim atau pemain yang ada di Askap-Askot. Dikarenakan ini pandemi COVID, tentu kita tidak bisa berkumpul di Kota Pontianak untuk mengadakan tes fisik atau tes yang sebagaimana biasanya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, tentu saya
memohon kepada Bapak Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat untuk membuka Zoom meeting kita ini dan memberi arahan sebelum saya mulai. Kepada Bapak Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Setio Gunawan, dengan ini kami berikan waktu sepenuhnya. Ya, baik Pak Nanang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Puji syukur pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, siang hari ini kita dipertemukan di dalam suatu pertemuan karena masih pandemi ini kita dipertemukan di dalam Zoom meeting, ya. Tadi secara singkat Pak Nanang sudah menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Zoom meeting ini adalah dalam rangka nanti akan memberikan sosialisasi kepada Askot dan Askap terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh PSSI Pusat. Dalam hal ini nanti Pak Nanang akan menjelaskan secara detail, secara menyeluruh terkait beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan seleksi para pemain tentunya di kabupaten masing-masing, di Kabupaten Sambas, di Kabupaten semuanya, di kabupaten di seluruh Kalimantan Barat untuk mengirimkan nanti mungkin pemain-pemain yang dinilai berbakat atau potensial untuk bisa disampaikan kepada PSSI dan nanti selanjutnya Asprof akan menyampaikan kepada PSSI Pusat. Mungkin memang tidak banyak yang saya sampaikan. Nanti secara teknis Pak Nanang akan menyampaikan kepada kita semua terkait hal-hal yang akan dibicarakan di dalam meeting pada siang hari ini. Jadi intinya adalah topiknya adalah memang seleksi para pemain usia 16 dan usia 19 yang nantinya mungkin memang akan disampaikan ke PSSI sebagai bagian dari seleksi untuk perekrutan pemain tim nasional U16 dan U19. Baik, Bapak-bapak sekalian dari Askap dan Askot yang sudah bergabung di dalam Zoom ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kepada Askap Kapuas Hulu. Saya mengucapkan selamat karena Ketua Askap PSSI Kabupaten Kapuas Hulu terpilih menjadi Wakil Bupati, ya, Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Baik teman-teman sekalian yang sudah hadir, sekali lagi terima kasih. Dan selanjutnya kita akan memulai saja untuk mempersingkat waktu rapat Zoom meeting Asprof PSSI Kalbar dengan seluruh Askap dan Askot PSSI se-Kalimantan Barat. Baik, nanti waktu saya kembalikan ke Pak Nanang. Nanti Pak Nanang akan memandu dan akan menyampaikan kepada kita semua terkait hal-hal yang akan dibicarakan di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Setio Gunawan yang telah membuka dan memberi arahan dalam rangka Zoom meeting bersama seluruh asosiasi PSSI Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat di dalam rangka seleksi Timnas U16 yang di bawah pembinaan nanti Coach Bima Sakti. Kemudian seleksi tim nasional U19 ini oleh Coach Sintayong. Makasih sekali lagi Pak Ketua. Mungkin izin saya ambil alih untuk bisa langsung saya sampaikan hal-hal yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan di Askap Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Pertama tentu terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kepada bapak-bapak, rekan-rekan yang sudah hadir pada undangan kami pada siang hari ini. Nah tentu
kegiatan ini dasar kami adalah seperti yang kami sudah sampaikan melalui WhatsApp kepada bapak-bapak sekalian melalui grup IT Askap-Askot Asprop se-Kalimantan Barat. Nah, tujuannya pertama tentu adalah ingin menyampaikan secara teknis kegiatan ini dikarenakan kita tidak bisa bertemu langsung atau tatap muka seleksinya dan singkatnya waktu dan tentu biaya. Jadi diambil keputusan oleh PSSI bahwa mekanismenya seleksinya adalah secara video. Nah, ingin saya sampaikan uraiannya pertama tentu seleksi U16 ini tentu bapak-bapak nanti sesuai mekanisme dan teknis. Harapan saya tentu bisa diseleksi di masing kabupaten kota dengan mekanisme dan teknis pelatihnya. Harapan saya yang sudah bersertifikat, syarat utama yang sudah bersertifikat. Nah, kalaupun tidak ada di kabupaten yang belum ada, nah dipersilahkan. Namun biasanya nanti PSSI pusat akan bertanya juga pelatihnya siapa gitu. Nah, tentu harapan kita dengan ini, dengan adanya hal seperti ini ke depan, Asosiasi Kabupaten Kota, harapan saya tentu memperbanyak pelatih yang bersertifikat. Karena sekarang ini membawa tim, meskipun zonanya nanti U15, U17 itu masih zona tingkat provinsi atau antar kabupaten, itu nanti syaratnya sudah harus bersertifikat. Jadi karena kita sudah online. Nah itu secara teknis ya, juga untuk yang nanti ini U19. Bapak hadirin semua, saya dalam hal ini sesuai surat dari PSSI juga sudah berkonsultasi meminta petunjuk kepada Coach Bari, Coach Bari Jenal. Jadi yang ditunjuk oleh PSSI Nasional untuk berkomunikasi di Askap-Askot ini ada Coach Bari Jenal. Nah, beliau ini adalah bersertifikat AFC, sudah instruktur untuk bisa kemarin hadir di pelatihan sertifikasi pelatih untuk lisensi D di Sambas. Bapak hadirin sekalian, pada umumnya prinsip tadi saya diberi petunjuk oleh Coach Beri bahwa tentu harapan Coach Bima Sakti untuk U16 tahun ini minimal postur tubuh 1 meter 70 cm. Ya, dengar baik-baik ya. Kalau ada catatan mohon dicatat. 1 meter 70 cm. Namun ketika ada pemain yang potensi meskipun di bawah 1 meter 70 tapi potensi ya, potensi. Nah, potensi itu artinya dia melebihi daripada skill pemain-pemain yang lain. Namun lebih diutamakan kalau memang ada yang potensi juga dia berpostur tubuh 1 meter 70 cm itu yang ditetapkan minimal. Nah, minimal. Nah, untuk postur tubuh yang U19 Coach Sintayong meminta 1 meter 75 cm. Yang U19 ya. Nah, 1 meter 75 cm. Nah, mungkin Bapak sudah tahu bahwa lawan kita ini kan kalau sudah Piala Dunia sudah internasional seluruh dunia yang fisiknya rata-rata postur tubuhnya tinggi besar. Nah, tapi itu juga tadi beliau bilang seandainya ada yang di bawah 1 meter 75 cm karena potensi bagus, boleh. Nah, itu dulu ya saya sampaikan. Jadi kalau rata-rata mungkin yang U16 di bawah 165, kalau tidak potensi ya kita mohon maaf, kita sampaikan dulu daripada kita sia-sia. Jadi pertama tentu
harapan kita yang kita kirim ini juga tolong secara status diharapkan oleh Bima Sakti dan Sintayong adalah asli putra daerah. Asli putra daerah. Makanya Dirtek kita, Coach Indra Sapri, itu menyampaikan juga. Beliau sangat berharap putra daerah, artinya kelahiran daerah 14 kabupaten kota Provinsi Kalimantan Barat. Kalaupun saat ini misal orang tuanya tentara, polisi atau pejabat, dia lahir di daerah lain tapi bisa menunjukkan status dan sekolahnya memang sudah lama dan bisa ada surat-surat yang menyangkut tugas orang tua, dipersilahkan. Jangan menutup kesempatan daripada ini. Dengan catatan tadi ya, bahwa anak ini masih berstatus sekolah yang bisa diperlihatkan status sekolahnya di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Itu dulu persyaratan juga. Nah, kemudian mekanisme dan teknis pengambilan video tadi saya minta petunjuk. Jadi sebaiknya memang kalau bisa yang U16 maupun 19 ini mereka dalam kondisi bermain. Jadi bukan orang per orang yang diambil. Nah, harapannya seperti itu. Makanya tentu bapak-bapak harus mencari tim IT atau ahli video yang bagus. Nah, jadi ketika anak yang potensi itu bermain, tolong kalau bisa itu di zoom. Selalu di zoom kalau anak ini. Nah, tentu ini yang bisa menilai ini adalah pelatih yang ada di daerah askap askot bapak-bapak sekalian. Jadi kalau bisa, kalau memang yang ada potensi, nah jangan maksimal jumlah, tetapi kualitas. Kalau di tempat bapak, saya hanya punya gelandang 1, tapi potensi bagus, yakin, nggak apa-apa. Dikirim video yang sedang bermain U16 itu, adakan seleksinya seperti itu. Nah, tentu secara fisik juga anak ini juga baik. Tadi postur tubuh, fisik, teknik, semua. Nah, saya kira pelatih lah yang bisa memberikan penilaian di kabupaten kota yang lain. Jadi tidak perlu maksimal satu kabupaten kota mengirim nama sampai 30. Karena uji cobanya tadi karena 2 tim. Yang kita perlukan kualitas. Sekali lagi kualitas. Nah, nanti tentu sesuai jadwal-jadwal yang sudah kami berikan kepada bapak-bapak, jadwal yang diminta oleh PSSI, kami tanggal 15 sudah terkirim. Jadi tentu dimulai hari ini, bapak-bapak harus gerak cepat. Nah, kalau bisa mungkin Sabtu Minggu besok sudah diadakan mengumpulkan pemain tadi. Nah, kemudian memvideokannya. Nah, nanti kalau kurang bagus, hari berikutnya lagi divideokan lagi, diambil yang terbaik, pemain yang sudah paling terbaik. Ada striker, diikuti terus video itu yang striker yang memang mumpuni tadi, yang memang akan mewakili kabupaten kota tadi, untuk bisa disorot. Nah, mengenai teknis, carilah orang yang memang ahli video dan alatnya agak baik. Nah, nanti bahan-bahan tersebut yang sudah bapak-bapak rekam, kirim ke kami. Makanya kami berharap sesuai schedule tanggal-tanggal kita tadi, bapak-bapak itu sudah mengirim ke kami melalui Google Grab. Nah, jangan pakai WA ya. Takutnya kita terlalu besar bebannya, nanti tidak bisa kami terima gitu. Nah, jadi tolong sistemnya tadi Google Grab. Nah, tanggal-tanggalnya ini saya ulangi ya.
Bapak-bapak. Nah, untuk seleksi timnas di kabupaten kota ini U16 dan U19, timelinenya seleksinya dilaksanakan tanggal 1 sampai 5 Maret. Berarti itu Senin sampai Kamis. Sampai Jumat. Nah, 1 sampai 5 Maret. Seleksi di daerah ya. Makanya mungkin kalau Sabtu Minggu tuh sebaiknya sudah bagaimana teknisnya Askot itu sudah mengumpulkan lah. Berkomunikasi sama klub-klub yang ada. Yang terbaik. Kemudian tanggal 6 sampai 7. Nah, tolong sudah dikirim berbentuk video. Berbentuk video. Nah, melalui Google Drive tadi. Nah, kemudian untuk seleksi kami nanti di Asprop. Nah, ini nanti ada tim yang sudah ditunjuk oleh pengurus Asprop. Dalam hal ini Pak disetujui Pak Ketua Umum, Bapak Setio Gunawan. Nanti akan kami seleksi melalui pelatih yang sudah bersertifikat. Nah, baik pelatih fisik, baik untuk pemain maupun untuk kiper, goalkeeper. Nah, nanti itu semua yang bersertifikat sesuai tanggal dan waktunya yang sudah kami tentukan. Nanti video-video itu akan kami seleksi di internal pada tanggal 8, 9, 10 berupa video, kemudian seleksi internal tanggal 11. Pengumuman tanggal 11 pengumuman pemain yang lolos dan keluar hasil final di Asprop. Hasil kiriman 12 Maret bisa diinformasikan dan kami kirim ke Jakarta. Hasil keputusan dari Asprop tidak bisa diganggu gugat. Jadi putusannya final. Makanya Bapak-bapak sekalian, harapan kami tolong dibantu pemain yang Bapak kirim yang benar-benar sesuai permintaan dari PSSI. Yaitu Coach Bima Sakti dan Coach Sintayong untuk yang U19. Jadi tolong jangan mohon maaf karena sesuatu dan kedekatan. Nah, kita rugi sendiri Bapak-bapak ya. Kita rugi sendiri kalau masih ada mekanisme dan sistem yang dulu-dulu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena anak daerah kita yang berpotensi kasihan sampai kalau mereka tidak bisa ikut serta dalam hal ini terwakili seleksi sampai ke tingkat nasional. Jadi sekali lagi mungkin penjelasan saya seperti itu Bapak-bapak sekalian. Nah, mohon disimak. Nah, setelah ini tentu kita buka sesi tanya jawab. Nah, sebelum ke Bapak-bapak, saya berikan kesempatan dulu Bapak Ketua Umum Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Setio Gunawan, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin saya sampaikan tadi sebagai masukan kita bersama. Kami persilakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Nanang yang telah menyampaikan dan juga menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan seleksi pemain yang ada di daerah. Dan setelah diseleksi di daerah, nanti tentu akan diseleksi kembali oleh tim dari Asprop PSSI Kalbar. Dan yang menyeleksi ini juga pelatih yang berlisensi begitu. Jadi Pak Nanang tadi sampaikan kita fair di dalam hal ini. Jadi intinya sesuai dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang. Kriteria ini tentunya bukan kita yang menentukan, tapi sudah Pak Nanang jelaskan. Yang menentukan adalah Coach Bima Sakti dan Coach Sintayong yang udah menentukan terkait dengan kriteria pemain. Saya berharap Bapak-bapak sekalian bahwa dari pemain-pemain yang nanti disampaikan ke Asprov ada yang bisa lolos gitu loh untuk masuk timnas. Nah, ini harapan kita semua dan ini sudah menjadi kebanggaan seperti yang dilakukan oleh PSSI Kabupaten Sambas. Kemarin meloloskan 2 pemain untuk masuk di timnas, bukan timnas, Garuda Select yang berlatih di Inggris. Jadi, wah, kami bangga sekali dan itu bukan menjadi kebanggaan Asprop saja, tapi kebanggaan dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Jadi kebanggaan dari Provinsi Kalimantan Barat.
Jadi kami bangga sekali Pak Eko dengan pencapaian yang dilakukan oleh Askap PSSI Sambas, di mana PSSI Sambas berkontribusi untuk menyumbangkan talenta muda bagi persepak bolaan nasional. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap bahwa momen ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar nanti para pemain yang ada di daerah, terutama di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, bisa memberikan kontribusi pemain untuk timnas, baik timnas usia 16 yang dilatih oleh Coach Bima Sakti maupun U19 yang dilatih oleh pelatih dari Korea Selatan, Shin Taeyong. Kriterianya tadi udah jelas disampaikan Pak Nanang. Setelah ini kami buka nanti sesi tanya jawab dan nanti akan Pak Nanang pandu. Satu hal lagi yang mau saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak sekalian karena di sini tidak ada Ibu. Jadi Bapak sekalian, ini kesempatan bagi Kalimantan Barat untuk berkontribusi menyampaikan atau melahirkan pemain untuk tim nasional. Seperti yang tadi saya sampaikan sudah dilakukan oleh Sambas. Namun demikian saya berharap data yang disampaikan adalah benar-benar asli. Tadi sudah disampaikan Pak Nanang, asli dari Kalimantan Barat, kelahiran Kalimantan Barat. Dan ini adalah merupakan bagian dari pembinaan yang kita lakukan, baik di Asprov maupun di Askap dan Askot di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Mungkin itu Pak Nanang yang ditekankan tadi Pak Nanang betul, bahwa kita memprioritaskan pemain dari Kalimantan Barat, kelahiran Kalimantan Barat. Jadi saya pikir cukup jelas apa yang disampaikan Pak Nanang. Mari kita akan langsung diskusi dan buka sesi tanya jawab. Nanti Pak Nanang akan memandu dan akan menjelaskan secara langsung terkait hal ini. Bapak Ibu sekalian atau Bapak-Bapak sekalian, mungkin itu saja terkait dengan yang disampaikan Pak Nanang. Saya berharap lahir talenta-talenta muda dari Kalimantan Barat yang selama ini tidak terpantau, Bapak Ibu sekalian, tidak terpantau oleh PSSI. Dengan demikian, nanti Kalimantan Barat tentu berkontribusi terhadap PSSI. Maksudnya selama ini kan kemarin baru Kabupaten Sambas yang berkontribusi. Saya berharap ke depan Kabupaten Landak, semua kabupaten yang di Kalimantan bisa berkontribusi. Karena banyak pemain-pemain potensial yang ada di daerah, di Askap dan Askot Kabupaten seluruh Kalimantan Barat. Dan itu menjadi kebanggaan kita semua. Kemarin kita bangga sekali Pak Eko, dan ini kebanggaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang menerima langsung pemain dari Sambas yang akan berangkat memperkuat Garuda Select di Inggris atau London. Mungkin itu Pak Nanang, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Waktu dan tempat kembalikan ke Pak Nanang. Siap. Terima kasih Bapak Ketua yang telah menyampaikan petunjuk kembali hasil-hasil atau saran-saran ini. Terima kasih. Saya ambil kembali kendali ini Pak Ketua. Ya, silakan Pak Nanang. Setio. Nah, silakan, ini saya minta pertama tentu sesuai gambar yang ada di laptop saya minta Askap Kapuas Hulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Tes. Ya, lanjut. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi, Sekretaris Askap Kapuas Hulu. Tadi paparan tadi sudah cukup jelas terkait seleksi, hanya ada beberapa hal. Misalnya ketika seleksi, kita memvideokan pemain yang ingin disampaikan kepada Asprov. Apakah ada kriteria-kriteria khusus Pak dalam video itu, misalnya untuk striker, jumlah gol misalnya, atau
pemosisian pemain. Kemudian untuk gelandang, apakah dia bisa mengatur tempo, mengatur serangan, mengalirkan bola. Kemudian back, apakah dia bisa skill defense-nya gimana. Kemudian kiper dan sebagainya. Apakah ada kriteria-kriteria khusus tersebut, Pak? Kemudian mekanisme kalau misalnya nanti pemain yang kita kirimkan itu sudah kita kirimkan hasil video ke provinsi, kemudian nanti apakah ada seleksi, maksudnya pemain yang bersangkutan apakah dipanggil ke provinsi, Pak, untuk mengikuti seleksi di sana? Selebihnya nanti saya akan dengan Pak Ketua atau dengan komite di PSSI Kapolres dulu untuk ini Pak, mekanisme seleksi di kabupaten. Ini itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibie, Sekretaris Askap Kapuas Hulu. Selamat ya Pak Wakil Bupati, Ketua PSSI Kapuas Hulu sudah dilantik. Semoga sepak bola Kapuas Hulu bisa lebih berprestasi dan lebih maju. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya sampaikan yang kedua, saya berharap Bapak sekalian, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pertama atau kedua, ketiga nanti jangan disampaikan lagi supaya waktu kita bisa sangat bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Jadi saya kira seperti itu. Nah, tapi saya berikan lagi dua ini. Saya berikan kepada Asosiasi PSSI Kota Pontianak, Bapak Sarip Elsan atau Pak Kating. Silakan Pak Elsan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Elsan sebagai Sekretaris Askap Kota Pontianak. Nah, di sini tadi kuat sedikit Pak Kating. Ya. Suaranya kurang. Iya kah? Nah. Saya cuma tanya masalah yang asli daerah. Ini kan ada 14 kabupaten kota. Ya. Misalnya Kota Pontianak, itu kan harusnya Kota Pontianak. Ya. Apa misalnya yang ada pemain dari Kuburaya begitu, apa bisa diusulkan apa tidak? Ya. Terus Pak Kating. Nah, saya kira itu ya saya itu ya. Iya, sebentar. Terus masalah video, ini durasinya berapa menit? Saya mau sampaikan juga tadi, saya lupa. Kan jadi Pak, seleksi ini tidak perlu sampai 35 atau 40 menit untuk usia anak-anak kita ini. Tapi cukup 10 sampai 15 menit. Yang penting dia kualitas. Artinya kan gini, mungkin bapak-bapak bisa berkesempatan mengumpulkan dulu hari Sabtu Minggu ini. Mereka kan main-main dulu nih, yang memang standar lah. Kalau U16 tadi 35-40 menit, mainlah di hari Sabtu Minggu ini gitu. Ibaratnya seperti seleksi ya. Tapi nanti waktu videonya diambil yang tanggal 1 sampai tanggal 5, tidak perlu sampai lama. 10 menit minimal, maksimal 20 menit. Tapi itu tadi kan sudah bapak-bapak bisa kelihatan. Pemain yang nanti hari Sabtu Minggu Bapak seleksi intern dalam kapasitas menguji dia main yang betul-betul, kan sudah nampak. Saya kira pelatih, kemudian manajemen atau pengurus bisa melihat. Rata-rata saya yakin pelatih ya sudah ada yang bersertifikat. Kedua, pengurus kita ini rata-rata dari pemain. Jadi saya kira bisa melihat yang potensi benar-benar. Nah, nanti pada tanggal 1 sampai tanggal 5 itu, ketika rekaman video berpotensi itu, nah betul-betul sasaran kamera video itu kepada anak itu. Nah, tadi pertanyaan Pak Habibie, saya kira untuk semua yang lain, tentu kalau dia memang striker, posisinya tentu menampakkan dari sisi postur tubuh, dari sisi teknis sebagai striker,
Nah, dari sisi kamera video itu harus ngikut dia terus. Harus ngikut dia terus. Nah, nanti tentu mekanismenya kami juga akan melihat. Makanya videonya tidak usah terlalu lama, tapi ditonjolkan bahwa misal dia striker, dia gelandang, atau dia kiper ya, goalkeeper. Nah, itu dianukan. Oh, nanti bisa disampaikan juga secara penilaian bahwa goalkeeper ini postur tubuhnya tinggi, secara teknisnya bagus, posisi kiper tidak ada kemasukan, main berapa kali tidak kemasukan, boleh. Jadi jangan itu tadi, jangan hanya posisi striker saja gitu. Tapi kalau bapak-bapak pun ada striker, ada gelandang, ada goalkeeper, ada boleh. Silahkan kok menurut bapak-bapak ini. Nanti tapi kami punya hak juga Asprop untuk menyeleksinya. Nah, karena kami juga diharapkan oleh PSSI mengirimkannya itu tidak yang video-video yang sifatnya ya hanya untuk menyenangkan saja. Jadi saya sampaikan bahwa kita ini menyeleksi kualitas ya. Kualitas. Jadi bapak-bapak mengirim pun yang pemain betul-betul kualitas. Jangan dikarenakan tidak enak atau dikarenakan itu. Tapi bawa nama Askop bahwa anak ini memang potensi. Nah, insya Allah kalau memang anak ini potensi dan bagus, kami juga Asprop tidak akan ada potensi-potensi yang kurang baik, yang mungkin selama ini membuat karir anak-anak kita tidak bisa terorbit. Kami tidak akan seperti itu dan Pak Ketua sebagai Ketua Umum akan memonitor terus. Dan saya juga sebagai sekretaris akan menjaga amanah itu. Nah, kepada nanti tim seleksinya juga, coach-coach kita yang sudah kita tunjuk, kita sampaikan juga. Jadi tidak ada tendensi-tendensi berpihak. Jadi seperti itu, Bapak sekalian, kami selama dipimpin Pak Ketua, Bapak Setio, menginginkan Kalbar ini maju. Kabupaten kota maju. Jadi tidak ada kepentingan kami pribadi. Yang penting selama kami bertugas dan masa jabatan kami ingin prestasi. Saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak sekalian. Nah, mungkin tadi Bang Pak Kating, pemain silahkan Pak Kating. Artinya kan kami sudah sampaikan secara administrasi dan mekanisme IT, domisili ketika anak ini berada di Kabupaten Kuburaya, tapi dia masuk klub atau pembinaannya di Kota Pontianak dikarenakan jarak tadi, status pemain dia harus benar-benar sudah terakui di klub yang ada terdaftar di Asosiasi PSSI Kota Pontianak. Jangan sampai nanti karena ada dekat, ketika kita nanti ada U15, U17 kompetisi dan Liga 3 atau Putri nanti itu ada perebutan pemain. Jadi kami berdasarkan IT dan insya Allah nanti kalau memang ke depan kita ada sudah kondisi COVID-19 ini juga sudah tidak ada, insya Allah kita kan tetap harus ada rapat kerja atau kongres biasa. Nah itu kita cek lagi kembali. Nanti bagian IT juga akan saya sampaikan kembali. Jadi demikian Pak Syarif Elsan, Pak Kating jelas ya. Jadi jelas, saya jangan sampai nanti anak ini di posisi Kuburaya menjadi perebutan bersama Askap Kuburaya. Saya nggak mau, kita sudah sampaikan mekanisme kita IT, jadi segala sesuatunya tidak pakai jilid-jilid, kita itu tentu tidak akan bisa terinput. Nah tentu bapak-bapak kalau memang membina anak ini, bikin surat pernyataan anak ini di klub, bahwa memang saya tinggal atau alamat di Kuburaya, tapi saya dilatih klub Kota Pontianak. Jadi demikian Pak Syarif Elsan, Pak Habibie, jelas ya. Nah, kemudian bapak-bapak yang lain, saya kasih kesempatan yang di ujung. Kayung, Pak Kajir. Jauh nih kawan nih. Nah, sila Pak Kajir. Sehat Pak Kajir? Alhamdulillah sehat. Gimana Ya. Pak Kajir? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Ketua Asprop PSSI Kalimantan Barat,
Bapak Sekretaris Asprop PSSI Kalimantan Barat beserta rekan-rekan jajaran pengurus asosiasi kota dan kabupaten seluruh Kalimantan Barat. Saya rasa cukup jelas dengan paparan yang Bapak sampaikan untuk seleksi ini. Mungkin kami selaku pengurus di kabupaten harus bergerak cepat, bergerak cepat dengan adanya seleksi ini. Tapi Pak, kami di kabupaten ada sedikit kendala Pak. Sampai hari ini ada turnamen yang terhenti kemarin. Sebelum COVID ada turnamen dan ada COVID ini belum bisa jalan. Apakah nanti kami untuk seleksi ini ada sepucuk surat lah dari asosiasi provinsi sebagai dasar kami untuk memperkuat untuk kegiatan seleksi ini, Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ini ke Askap Skadau. Ya, Pak. Halo? Ya, halo, lanjut Bang. Lanjut, Skadau. Ya. Skadau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Skadau, cukup jelas tadi Pak yang dipaparkan oleh Bapak. Cuman yang kita mau tanya satu, untuk jumlah pemain Pak, apakah dibatasi? Maksudnya hanya yang berposisi saja, seperti itu. Bagaimana? Ulangi. Jumlah pemain yang didaftarkan nanti ke Asprop, ya, batasi atau hanya yang berpotensi, itu saja Pak. Ya. Ya, itu saja. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira cukup 2 dulu ya, supaya kita nggak lupa pertanyaannya. Nah, saya balik ke Bang Kajir. Bang Kajir, itu kemarin kegiatannya itu apa? Kompetisi apa? Open turnamen, tapi dihentikan oleh pihak Polres Pak. Nah, jadi kemarin coba-coba lanjut, tapi masih dimediasi lah untuk untuk melanjutkan kegiatan ini. Nah, jadi saya rasa sifatnya yang berkumpul juga kita itu tetap dilarang juga mungkin dari Polres gitu Pak. Kan padahal ini kan harus digerak cepat gitu Pak. Nah, untuk seleksi ini itu Pak. Baik. Jadi gini Bang Kajir, memang pertama artinya Bapak-bapak semua, kondisi kita ini kan adalah memang COVID, baik secara nasional maupun internasional, dunia ya. Nah, jadi kendala-kendala ini memang masih kita berpatokan kepada aturan. Ya, Perpres dari Bapak Presiden tentu mengenai COVID-19 ini tidak main-main masalah hukumnya. Nah, tentu dalam hal ini kemarin saya juga artinya disampaikan Coach Berry Jenal ini bahwa jangan sampai kita ini juga bermasalah. Pertama tentu harapannya jangan sampai bermasalah. Kenapa? Kita dalam waktu dekat bulan depan akan ada Kemenpora Piala Kemenpora. Nah, ketika ini bermasalah dan sampai ke pihak negara atau keamanan negara dalam hal ini kepolisian, sampai nanti kegiatan dari Piala Kemenpora ini juga di stop. Nah, tentu kegiatan-kegiatan lain kita di Liga 1, Liga 2, Liga 3 tidak bisa terlaksana gitu. Namun Bang Kajir, nanti saya mohon petunjuk juga dari Bapak Ketua, Pak Setio, bagaimana ini. Nah, surat yang Bapak minta nanti tentu kami akan terbitkan dengan saya konsultasikan juga kepada PSSI. Nah, tentu surat lampiran pertama yang kami berikan kepada Bang Kajir adalah yang kami kirimkan via WhatsApp itu yang dari PSSI.
Nah, kalau Ya, memang siap, Pak. diperlukan, nanti saya setelah ini petunjuk dari Pak Ketua juga saya akan pertimbangkan gitu. Yang Siap, Pak. pasti Siap, Pak. nanti kalaupun kami sudah konsultasi ke pusat dan Bang Kajir, harapan saya berkonsultasi sama pemerintah dan Ya. pihak kepolisian, sampaikan Ya, Pak. surat ini bahwa nah mungkin yang dimaksud nanti oleh pihak keamanan dan aturan yang kemarin saya minta konsultasi sama Coach Berry dari PSSI, kalau bisa, kalau memang diizinkan seleksi ini tidak ada penonton. Ya, ya, ya. Tidak ada penonton. Jadi cukup pengurus Pemain. saja, pelatih dan tim seleksi, dan itu pun menerapkan jarak. Ya. Menerapkan jarak, ya, menerapkan jarak. Nah, sampaikanlah bahwa kalau tidak salah Bapak Kapolri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga ingin memulai kegiatan olahraga pemuda ini. Nah, Ya. jangan sampai juga olahraga kita ini tenggelam gitu kan. Tapi bagaimanapun protokol kesehatan harus dijaga dan disepakati. 3M itu harus diikuti. Tetapi kalau olahraga kan tidak mungkin pakai masker sepak bola ini Ya. kan. Nah, Benar, jadi benar. bagaimana nanti Pak Kajir, Bang Kajir, Ya, Pak. berkomunikasilah sama disporanya, Ya, sama ya, ya. KONI-nya, sama Ya, kepolisiannya, sama dinas kesehatannya. Nah, coba Ya. itu diikuti dengan catatan dengan syarat tidak ada penonton. Ya. Tidak ada penonton. Karena kita juga nanti Piala Kemenpora itu tidak ada penonton. Namun hari ini Ya, saya Pak. baca akan diatur peraturan penonton atau tim supporter akan sedang diatur. Nah, itu. Nah, untuk ini yang Bang Kajir sebentar saya ini kan saya mohon petunjuk dari Bapak Ketua Umum Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat. Kami persilakan Pak Ketua. Ya, Pak. Jadi Pak Kajir, Ya, Pak. tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kajir terkait dengan rekomendasi surat ya, maksudnya untuk proses seleksi ini ya, maksudnya Ya. begitu Bang Kajir, betul? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, nanti kalau memang diperlukan, kami akan menyampaikan surat secara resmi kepada Askap PSSI Kabupaten Kayong Utara terkait dengan proses seleksi ini. Tapi benar apa yang disampaikan Pak Nanang, proses seleksi ini ya sudah hanya pemain dan pelatih saja yang hadir tanpa dihadiri penonton pada saat itu, begitu Bang Kajir. Jadi kesimpulannya kami nanti dengan Pak Nanang siap untuk membuatkan surat rekomendasi untuk proses seleksi ini. Pada prinsipnya kami siap membantu dari Asprof kepada PSSI Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu Pak Nanang, siap Pak Nanang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Setio. Pak Nanang. Ya, masih. Siap Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Jadi sekali lagi saya sampaikan bukan hanya untuk Pak Kajir, bahwa Pak Askap sekalian, bahwa seleksi ini tanpa dihadiri penonton. Kemudian pemain juga pada saat dia cadangan di bangku cadangan duduknya juga berjarak. Nah, jangan sampai Coach Berry bilang kita ini ada kiriman-kiriman nanti via Facebook atau apa yang ada orang-orang yang memang tidak senang dengan kegiatan ini bisa berlangsung atau ingin menggagalkan ini. Nah, ketika sampai ini gagal dan sampai kepada pihak berwenang dalam hal ini pemerintah maupun keamanan dalam hal ini Polri, kalau itu terkirim dan gagal izin kita Piala Menpora ini Maret nanti, jangan harap untuk bisa ada kegiatan yang lain. Itu yang disampaikan oleh Coach Berry. Jadi tolong dijaga protokol kesehatannya. Nah 3M tadi, tentu 3M-nya tadi, maskernya kan kalau lagi dia main nggak pakai. Nah kalau dia lagi posisi mungkin di istirahat, di bangku cadangan dipakai dengan jaga jarak. Nah jadi saya minta seperti itu. Nah karena sebenarnya kalau kita mau ikuti persyaratan lagi, ini makan biaya. Paling tidak kalau rapid antigen saja kita itu udah 200.000.
Nah, Iya, Pak. jadi tolong pandai-pandailah. Saya berharap pintar-pintar lah, pandai-pandai lah gitu. Jadi jangan membuat masalah yang kita rugi sendiri gitu. Jadi tolong protokol kesehatannya diikuti. Saya kira mungkin sambil kabupaten yang lain belum bicara juga sudah diperjelaskan. Nah, kemudian Askap Skadau, jumlah pemain ya saya kira kita kembalikan lagi ke pengurus tadi, Askot Kabupaten yang potensi. Kan tidak mungkin kita bisa banyak yang dari 11 pemain ini, dari 2 tim ini mungkin kalaupun atau 3 tim atau 4 tim diambil yang terbaik. Jadi yang terbaik. Harapan kami seperti itu. Jangan sampai kalau ngirim banyak-banyak. Tahu-tahu kami lihat juga enggak potensi kan. Sayang, waktu kaminya nanti terbatas gitu. Jadi kami berharap mohon dari bapak-bapak di daerah sudah menyeleksinya. Maaf ngomong Pak, satu pun kalau memang dah garis tangan dan dia memang bagus, tembus. Yakin, ini hari Jumat nih saya ngomong. Betul, ya? betul Pak. Nah, jadi kita berkeyakinan seperti itu. Jadi kami mohon pengurus Askap-Askot yang menyeleksinya awal. Nanti kami baru. Kalau sudah diseleksi awal, tahu-tahu masing-masing Askap-Askot 1, 14 kabupaten 14. Kita kirimkan ke sana 14-14-nya masuk, alhamdulillah. Kan? 1 masuk, alhamdulillah. Ya, jangan enggak sama sekali. Gitu. Tentu potensi-potensi ini seperti di Sambas, saya lihat nih kan. Tapi saya yakin lah di daerah lain ini potensinya juga banyak. Harapan saya jangan Sambas dan ya Kabupaten Ketapang, jangan seperti itulah. Yang lain lagi Kota Pontianak ini sebenarnya potensi pun banyak, harusnya bisa tampil. Mungkin jelas ya, Bang Jelas Pak, jelas. Skadau ya? Ya, jelas Pak. Jelas. Jadi finalnya kami serahkan kepada Askap-Askot. Jadi kami pun provinsi tidak terlalu lama nyeleksinya. Nah, Bima Sakti dan Sintayong juga tidak pusing nggak? Nanti ada video apa nih kata Sintayong nih, video yang anu kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita sama-sama lah macam mana memajukan Askap-Askot dan Asprop Kalimantan Barat. Saya kira selanjutnya saya minta dari Singkawang sama Kuburaya ya. Silakan. Singkawang. Oke, siapa? Oke, siapa? Ya. Kuburaya ke Singkawang dulu nih, Pak. Singkawang dulu. Karena dia nih hari ini cap gome. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, yang terhormat untuk Ketua Asprop dan Sekretaris PSSI Provinsi. Untuk Singkawang mungkin setidaknya udah jelas tadi. Mungkin soal itu Pak, sama yang disampaikan tadi dari Kayong Utara tentang keramaian. Karena ini di Singkawang kan pernah mengadakan ya semacam friendly gitu. Semacam friendly saja sudah dibubarkan. Kayak waktu itu juga friendly pun ya tidaknya tanpa penonton lah. Apalagi sekarang kalau misalnya cap gome saja kan sekarang ya ditiadakan. Oke, jadi mungkin perlu juga lah surat dari provinsi penguat atau izin dari provinsi untuk mengadakan kegiatan seleksi tersebut. Ketua dari PSSI Kota Singkawang masih kosong, masih ya ada wacana, tapi sampai masih belum ada atau tentuan siapa yang bakal
di ketua. Cuma itu aja sih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih dari Singkawang. Mungkin Kubu Raya ya. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini dari ASKPSSI Kubu Raya, yang mana kalau jabatan tuh ada istilah pembinaan bidang kompetisi. Nah, jadi di situ letaknya saya, tidak tahu kenapa diletakkan di situ. Jadi sekalian juga saya bertindak sebagai IT-nya. Perkenalkan, saya juga orang baru di sepak bola, tidak pernah terjun di dunia sepak bola sampai tingkat nasional, bahkan tingkat kabupaten pun tidak pernah. Jadi saya hanya pegiat dan sangat senang dengan sepak bola walaupun tidak bisa main. Yang penting yang jelas, tapi walaupun tidak bisa main, saya kepengen menjadi seorang yang berkecimpung di dunia sepak bola. Makanya saya selalu belajar bagaimana mengurus sepak bola dengan baik. Mohon dari bapak-bapak sekalian yang udah berpengalaman, mohon dibantu saya sebagai anak bawang, anak baru yang pengen belajar untuk mengurus sepak bola dengan baik. Namanya ya Pak? Nama saya Muhammad Hairul Munah Pak. Nama apa? Muhammad Hairul Munah. Belum sebut tadi ya. Iya Pak Munah Pak. Iya. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua PSSI Provinsi Kalimantan Barat, dan saya hormati Bapak Sekretaris Provinsi PSSI Provinsi Kalimantan Barat, dan saya hormati dan saya selalu banggakan rekan-rekan para pengurus PSSI baik Askot maupun kabupaten, dan saya mengucapkan selamat berjumpa kembali Bapak Habibie. Ini sebagai seorang panutan saya ketika saya bermain bola dulu. Jadi orang yang menjadikan saya jadi sebuah panutan untuk saya, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana kepintaran beliau, dan bagaimana eksistensi beliau dalam bermain sepak bola. Saya ngefans banget sama Pak Habibie. Ya, assalamualaikum Pak Habibie. Yang saya tanyakan gini tadi, yang masalah ya, ini juga pertanyaan dari Pak Tajudin yang akan saya sampaikan di sini selaku wakil sekretaris PSSI. Jadi yang masalah ditanyakan adalah masalah status pemain tadi, antara ya mungkin pemain Kota Pontianak dan pemain Kubu Raya tuh ya kadang-kadang ya ada kayak gitulah istilahnya, karena Kubu Raya tidak membina tapi kota yang membina, karena memang jarak dan apa segala macam. Jadi ya gimana Pak? Lanjut. Oh ya, jadi gimana nanti kita punya pemain nih yang sekarang main juga di kota, main juga di Kubu Raya, latihan juga di kota, latihan juga di Kubu Raya. Mungkin pemain yang sama yang akan kami tonjolkan nanti di situ. Terus juga yang itu satu, bagaimana nanti mekanismenya, mungkin nanti bagaimana Pak mekanisme pemasalah pemain ini. Terus yang kedua, ini yang mau saya tanyakan adalah tentang umur pemain. Nah, rata-rata nih umur di sini yang saya lihat di yang tadi surat edaran dari provinsi bahwa surat edaran dari PSSI pusat ini yang U16 itu usia kelahiran 2006 2007. 2006 2007. Untuk yang usia 19 2003 2004 dan 2004 ya. Berarti 2005-nya enggak ada. Sedangkan mungkin kami di sini saya udah tanya pemain usia 15 yang tahun lalu, itu pemain kita rata-rata adanya 2005. Nah, jadi apakah itu kan enggak ada. Apakah boleh pemain kelahiran 2005 masuk seleksi usia 19? Nah, gitu. Itu yang mau saya tanyakan.
karena di situ tulisannya dan bukan atau ya. Tulisannya dan. Jadi kan hanya 2 tahun itu saja yang akan diambil untuk seleksi gitu. Sedangkan tengah-tengahnya itu enggak ada. Dia mau ikut usia 16 ketuaan, ikut usia 19 kemudaan gitu. Nah, jadi itu yang kedua yang akan saya tanyakan. Terus yang selanjutnya saya menghimbau nih Jadi masalah tadi ada kompetisi yang ndak jalan karena dibubarkan kepolisian. Ada opsi lain gini, di tempat mungkin Kuburaya karena luas gitu. Ada beberapa tempat yang memang tidak terjamah oleh Satpol PP ataupun kepolisian untuk dibubarkan. Contohnya kalau saya ngadakan seleksi di Batu Ampar misalnya, itu kan tidak terjamah sama sekali. Di sana Batu Ampar kalau mau mengadakan tarkam masih boleh sebenarnya. Nah, selain itu, jadi kalaupun mau seleksi jauh-jauh nggak masalah. Kayak saya mungkin di Kuburaya hanya punya lapangan bagus, yang mungkin yang sekarang lagi viral banget, itu mainnya di Pematang 7. Ya sedang juga Pematang 7 itu 2 jam dari Pontianak, dan itu pun sungguh 2 jam. Banyak pemain-pemain Pontianak yang pengen main ke sana gitu karena dengar lapangannya bagus. Nah, dan lapangan walaupun hujan dia tetap masih bisa dimain gitu. Nah, jadi mungkin kalau mengadakan seleksi mungkin kami di sana. Masalah kesiapan juga, karena memang masalah persiapan ini kan perlu banyak nih, kita perlu kamera, kita perlu editor untuk IT, untuk videonya kita perlu editor, itu juga banyak sekali. Dan mungkin bisa minta kelonggaran lah, tidak di tanggal, kalau di sini saya catat tadi ini terakhir di tanggal 6 sampai 7 ya, 6 sampai 7. Minta kelonggaran lah untuk ini gitu. Takutnya memang yang nanti takutnya yang seleksi banyak, atau jadi atau yang edit malah yang edit videonya malah kesulitan karena waktunya nggak ada. Nah, itu saja pertanyaan dari saya tadi. Ada 3 pertanyaan berarti Bapak. Mohon maaf jika kelamaan bertanya. Saya akhiri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh sampai tanggal berapa itu? 8 baik, terima kasih. Saya anukan dulu ya. Tolong saya ingatkan lagi, pertanyaan yang sudah disampaikan tidak usah diulang, tapi disimak. Terus jangan panjang-panjang, kasihan yang lain masih belum nih. Nah, saya pertama Askap Singkawang. Nah, ini sama izin. Nah, jadi kami nanti soal izin ini tentu saya segera sore ini berkonsultasi sama pusat. Saya sampaikan kendala-kendalanya seperti ini. Nah, kemudian tentu saya petunjuk Pak Ketua tadi sudah kita sampaikan. Kita akan bikin surat. Seluruh 14 kabupaten kota akan kita surati, standarnya sama. Tentu kami lampirkan surat dari PSSI. Nah, tolong Bapak-bapak laporkan Pak Ketuanya atau sekretaris atau yang berkompeten dalam hal ini SO untuk berkomunikasi sama kepala daerah, sama Dispora, sama KONI kota, sama Dinas Kesehatan, sama juga kepolisian. Sampaikanlah gitu. Dengan catatan Bapak sampaikan bahwa protokol kesehatan tidak akan ada penonton, dan itu Bapak jamin. Nah, kalau Bapak-bapak langgar, saya pun tak bisa apa-apa, dan ingat pidananya ada. Ya, pidananya ada. Kita semua semangat, Pak, tapi kalau soal pidana ini tak ada soal sepak bola. Jadi tolong Bapak-bapak sampaikan bagaimana teknisnya berkomunikasi. Tadi jaga protokol. Pemain ketika istirahat dia jaga jarak, kalau perlu pakai masker. Dia jaga jarak, perlu pakai masker. Pemain yang main di dalam kan mungkin bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, kalaupun pemerintah daerahnya bersedia untuk rapid antigen lewat Dinas Kesehatan kan ada fasilitas. Dikomunikasikanlah Bapak-bapak ya. Supaya apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan PSSI ini kita bisa berjalan.
Tapi kalau kita rasa gini, tak bisa gitu, tak bisa, susah. Ini dunia, bukan kita ya. Jadi saya mohon pengertian sama-sama, dipahami, diikuti, protokolnya diikuti gitu. Kalau sampai ini Pak ada permasalahan, saya kasih tahu, Kutbari Zainal bilang dipastikan kalau sampai ke Jakarta, test case daripada Piala Kemenpora ini gagal, tidak akan ada izin lagi yang bisa dikeluarkan. Untuk Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jadi sama-samalah kita jaga. Makanya kenapa kami, Pak Ketua, pengurus Asprop, hari ini mengadakan Zoom meeting. Supaya kita bisa tahu semuanya askap-askot ini. Tahu permasalahannya, tahu ininya. Jadi saya kira jelas ya, dari Singkawang. Nanti akan kami bikinkan surat. Ya. Siap. Nah, mengenai yang tadi itu belum bisa kita sampaikan di forum ini ya. Ada beberapa pertanyaan saya dengar tuh. Itu karena intern Singkawang lah. Tapi sudah kami pikirkan dan sudah kami rencanakan. Nah, kemudian Askap Kuburaya, Bang Muna nih. Nah, ini Bang Muna sama Putu Sibo ini Bang Habibie. Bang Habibie ini tadinya asal dari anu kah? Ketapang kah? Saya kota Pak, pernah main di Mitra. Oh iya betul Habibie. Ente pernah cerita saya. Oke, udah tahulah saya. Jadi Bang Muna, status pemain. Kita kan udah sampaikan. Status pemain ini secara administrasi kan harus terdaftar kemarin. Bagian IT saya ini ada di depan saya gitu. Dan saya monitoring. Nah, nanti kita dalam beberapa waktu saya akan cek. Saya akan surati. Kalau ada masih hal-hal seperti ini, contoh test case Kuburaya dan Kota Pontianak, saya tidak mau. Saya maunya pemain ini tentukan status. Tentukan status dan buat pernyataan. Jadi tolong Pak Kating, Syarif Elsan juga dengar. Ini dari Kuburaya ada menyampaikan dan kabupaten yang lain juga seperti itu. Bukan saya nanti yang menggugurkan, tapi PSSI yang menggugurkan. Jadi rugi sendiri Bapak-bapak. Saya tak bisa bantu. Tak bisa bantu. Itu nanti tak bisa diinput. Percaya Bapak-bapak. Ya. Kami sudah pernah menangani kemarin U15, U17 tingkat nasional. Kemudian Liga 3 juga tingkat nasional. Tak tidur Pak seminggu bagian IT saya tuh. Dikarenakan dia tak bisa masuk input. Ternyata ada masalah. Nah jadi seperti itu. Tolong dari sekarang kita udah putuskan kemarin 2020 terakhir offline. Yang nanti ini 2021 sudah online. Jadi jangan bermasalah dengan masalah itu aja terus. Rugi kita. Jadi harus ada satu keputusan pemainnya sendiri. Kalau enggak dia enggak karir. Saya sampaikan seperti itu. Janganlah. Suruh pilih. Dia suka Kuburaya, ambil. Bikin surat pernyataan dia Kuburaya. Dia suka Kota Pontianak atau dia orang Kuburaya, bikin pernyataan. Jadi saya sudah final. Tahun 2021 ini sudah online. Saya sampaikan. Mari kita sama-sama lah untuk administrasi ini kita benahi semua. Jelas ya Bang Muna? Nah mungkin karena ini tadi ada bersinggungan dengan Kota Pontianak, saya berharap Pak Helsan dibenahi juga lah nih. Nah mengenai umur, petunjuk pertama adalah memang umur yang U16, 2006 sampai dengan 2007. Nah kemudian yang 19, 2003 sampai dengan 2004. Saya belum berani soal 2005, nanti saya pertanyakan sama Kutbari. Petunjuknya seperti itu. Karena ini untuk di tahun 2023. Nah, saya pernah sampaikan ini permasalahan waktu Ketapang mewakili zona Kalimantan. Ketika akan main zona Kalimantan, main di Ketapang, itu ada pemain yang umurnya kurang untuk masuk di Liga 3, terlalu muda, gugur. Nah, jadi ini yang sudah pernah kami alami. Ketapang, umurnya muda. Ada 2 pemain akhirnya tidak bisa ikut serta. Karena waktu kita zona Kalimantan Barat, itu masih sistem offline. Nah, ternyata begitu online zona Kalimantan, tidak bisa, gugur. Nah, jadi saya sampaikan, kalau terlalu muda juga nanti sayang. Memang potensi. Tapi kalau dia tidak sampai,
sayang. Tapi ini pertanyaannya akan saya sampaikan ke Jakarta, Bang Muna ya. Jelas Siap, Bang Pak. Muna ya? Siap, jelas, Pak. Soal izin Bang Muna sama, nanti kita bikin surat secara umum. Nanti, nah itu tolong komunikasi lah Bang Muna. Ketua kan wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Nah komunikasilah sama Pak Muda, sama saya yakin lah bisa lah itu kan. Nah ya Bang ya. Nah, Siapa? terus kalau mau pun koordinasi sama Pangdam. Pinjam lapangan dia. Kan kubur raya. Nah, mungkin lebih aman, penonton tak ada. Nah, bilang kasih surat nanti kita lampirkan surat PSSI. Saya kira beliau tuh hobi olahraga tuh. Walaupun dominan beliau tuh hobi karena atlet menembak, Pangdam nih, atlet dari Surabaya. Dia suka olahraga, sepeda pun dia suka. Ya, Bang Muna? Ya, siapa? Tapi kalau yang di Pangdam tuh dia askot, dia nyantolnya ke kota, Pak. Bagaimana? Soalnya PSAD. Dia askotnya ikut Persikon, Pak. Cuma maksud saya, dia sebagai pejabat daerah, lokasinya kan boleh pinjam lah untuk ngetes. Dikomunikasikan ya, orangnya enak kok. Ya, Pak Pangdam tuh orangnya enak. Ya. Nah, yakin saya. Makasih. Kemudian selanjutnya nih saya, ini biar bapak-bapak nih bisa dengar nih. Ini yang dah pengalaman kemarin nasional di Suratin U15 nih. Saya minta Kabupaten Sambas. Silakan. Siapa nih Pak Dedi ke Pak Eko langsung ngomong nih. Pak Eko sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kita hormati Pak Ketua, Pak Sekum, serta seluruh rekan-rekan di Askap dan Askot. Di penghujung ini nyaman. Yang pertanyaannya udah habis ditanyakan dah. Jadi kita bicara terkait izin lah ya. Tapi memang intinya harus komunikasi baik-baik dengan Kapolres. Ya, betul. Intinya itu sebenarnya. Memang karena apa? Karena COVID ini juga kita harus menjaga imun. Ya. Imun itu apa? Imun harus berolahraga. Nah, jadi alhamdulillah kami di Sambas, memang kalau izin tidak diizinkan. Nah, tapi ya pandai-pandai lah ya, pandai-pandai sehingga betul kata Pak Nanang tadi, prokes tetap kita jalankan, namun jangan diupload. Betul. Nah, jangan diupload di Facebook. Nah, alhamdulillah kami di sini intinya ada win-win solution lah, ya. Jadi apa? Kalau lancar lah kalau Sambas. Terus tadi juga masalah umur Pak Nanang, artinya kalau usia yang 2005 nih kasihan nih, kan sayang gitu kan. Termasuk pemain kami Rocky yang asal Selakau Timur, yang sekarang lagi di Garuda Select itu kelahiran 2005. Itu jadi sayang kan kalau ke 16 nggak bisa, ke 19 nggak bisa. Nah ini perlu, saya berharap perlu perkembangan lah, karena anak kita 2005 sedang di Inggris ya kan. Terus yang berikutnya videonya durasinya kan nanti maksimal 20 menit ya. Paling enggak dua tim lah Pak Nanang ya boleh ya. Iya. Kan 22 orang tapi fokus gitu ya. 22 orang tapi fokus selama durasinya 20 menit, ntar tanggal 6 baru dikirim ke Asprop ya. Nah, jadi sekali lagi saya mohon yang 2005 nih Pak Nanang tadi ini. Oke. Nah, mungkin itu aja dari saya. Ya. Siap. Makasih Pak Eko. Nanti saya tanyakan
langsung ke Coach Berry bahwa ini ada 2 kabupaten yang udah menanyakan. Saya kira juga kabupaten kota lain pasti begitu gitu. Makasih Pak Eko ya. Ya, ya. Saya nanti kita bahas dulu. Nah kemudian saya minta nih yang paling ujung nih Askap Ketapang Bang Yani. Sila Bang Yani. Suara tak keluar Bang Yani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan sekretaris yang terhormat, yang kami hormati Askot dan Askap PSSI Kabupaten Kota Kalimantan Barat. Terkait dengan beberapa hal yang telah disampaikan, kami Asosiasi Kabupaten Ketapang, mohon maaf atas keterlambatan tadi mengikuti Zoom meeting. Ada beberapa hal sebenarnya yang mesti dipertanyakan, tetapi saya pikir alangkah lebih baiknya menurut kami Asprop segera memberikan surat resmi kepada kami. Pertama terkait dengan juknis pelaksanaan seleksi, kemudian yang di dalamnya ada kriteria pemain dan lain sebagainya, sehingga ketika kami mengirimkan pemain itu tidak berbenturan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Karena kalau hanya menggunakan Zoom meeting, saya pikir nanti akan ada interpretasi lain terhadap kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Asprop Barat. Demikian Pak, mungkin sekedar saran saja agar hasil daripada Zoom meeting hari ini itu dibuat semacam surat yang dikirimkan kepada Askot dan Askap, sehingga nanti ketika kami mengirimkan pemain tidak ada interpretasi lain terhadap kriteria dan seterusnya Pak. Demikian. Oke. Terima kasih Pak. Ya terima kasih. Baik, saya langsung aja nih Sambas dan Ketapang. Tentu secara umum tadi Pak Eko sudah memberikan input dan gambaran secara umum baik dari pemerintah juga dari medis, dokter maupun kesehatan, semua juga sudah memberikan bahwa imun itu harus terjaga, harus olahraga, istirahat yang cukup, atau asupan gizi. Nah kemudian saya setuju Bapak sekalian, kalau merekam silahkan, tapi tidak diupload di Facebook atau Instagram untuk sementara. Karena ketika nanti keramaian-keramaian ini terekam dan diketahui, itu akan dijemput oleh pihak keamanan. Dan resiko tentu kami sampaikan bahwa Bapak akan ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah hal-hal seperti ini kami sudah ingatkan. Dan itu diingatkan kepada kawan-kawan yang lain. Jangan diupload. Kita ada satu kebanggaan tetapi dikala keadaan situasi bagus. Sekarang ini pandemi COVID. Sikitnya masalah, siapapun akan bermasalah. Jadi saya sampaikan, nah ini tolong Coach Berry pun sudah mengingatkan saya, jangan sampai ini membatalkan nanti kompetisi atau kegiatan Piala Menpora. Apalagi nak ke Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang nanti bulan Juni. Nah, tolong Bapak-bapak sekalian jagalah. Saya kira itu tadi pesan Pak Eko udah bagus. Mengenai tahun 2005 kita akan pertanyaan segera hari ini. Nanti saya akan jawab di grup IT. Nah, ini pun saya sampaikan ya Bapak-bapak sekalian untuk di grup IT. Ada gak kemarin itu atau tadi itu ketua atau sekretaris enggak nyambung, belum tahu. Saya tanya ada, aduh belum ada Bang dikasih tahu. Apa enggak dikirim ke saya, Bang? Kita kan udah sepakat. IT kita lah tempat kita memberikan info baik administrasi dan surat menyurat. Jadi tidak, kalaupun saya kepada ketua atau sekretaris itu saya supaya bisa lebih terjangkau. Namun kalau harus seperti itu berarti kita 2 kali kerja.
Yang patut dan betul itu adalah di IT. Nah, IT-nya yang harus sampaikan ke Pak Ketua dan Sekretaris. Contoh seperti saya, kalau ada surat-surat dari PSSI, bagian IT saya itu kasih tahu saya laporkan Pak Ketua Umum. Pak Ketua, ini ada seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Tolong IT-nya diaktifkan komunikasi sama Ketua dan Sekretaris atau pengurus yang lain. Nah, itu. Nah, video ini Pak Eko sama saya kira standarnya memang oleh beliau itu jangan terlalu panjang. Jadi harapan saya Sabtu Minggu besok diseleksi secara umum dulu mungkin. Nah, tapi itu ya ingat ya ada komunikasi tadi Pak Eko sudah sampaikan bahwa paling tidak sama kepolisian. Kedua, tidak adalah keramaian atau diekspos bahwa akan ada kompetisi seleksi. Nah, itu sampaikan. Pandai-pandailah saya kira gitu. Kita kan kalau ada anak potensi tempat kita, nah kita ini kan. Nah, jadi seperti itulah ya Bapak-Bapak ya. Komunikasilah sama Pak Bupati atau Wali Kota atau pihak-pihak keamanan itu bahwa ada seperti ini gitu. Berupayalah kita. Jangan kita sikit-sikit mau perpek. Artinya apa ya? Oh kami tidak berani harus gini. Tidak maju kita. Saya nengok di kota Pontianak ini latihan ya dia, tapi pada belum ada itu teguran karena memang tidak diekspos di Facebook atau di Instagram gitu. Saya nengok dengar cerita ya Pak Eko ya pemain apa veteran dah sering datang dari Sambas dari mana-mana main di Pontianak ya kan. Nah Singkawang ya dah. Jadi Pontianak pun ke Sambas kan, tidak ada masalah kan. Nah, jadi saya kira pandai-pandailah kita. Jadi jangan terlalu kita kaku gak gitu. Nggak maju bola kita. Saya kira itu. Nah, kemudian Askap Ketapang. Jadi Bang, coba Abang nengok di POM yang masih kosong. Nah, itu rasa saya ada POM-nya tuh. Nah, nanti Abang bagian IT kan. Abang lihat POM-nya itu kalau nggak salah ada di situ. Nama, umur ya, oke. Mana tadi? Ya. Ini kalau tidak salah saya tuh ada POM-nya tuh kan, nama, tempat tanggal lahir, asal daerah, NIK, kemudian NISN, posisi, tinggi badan, nama orang tua. Nah, ini prestasi individu. Jadi saya kira udah lengkap di situ, Bang. Pengalaman bermain. Nah, jadi itu saja yang diperlukan oleh mereka, status. Makanya di sini status nih. Anak ini terdaftar enggak di Ketapang itu di klub mana? Nah, makanya saya bilang jangan hal udah ada gini tersantuk pintu baru kita kemarin-kemarin suruh data pemain U15, U17, U21, U23 sampai SSB itu sudah semua tuh. Saya udah instruksikan IT untuk sampaikan. Nah, ya. Terakhir kemarin ada lagi dari PSSI menyampaikan minta valid data SSB dalam bentuk Excel. Udah kami kirim ke Jakarta. Jadi kalau bapak-bapak semua IT atau pengurus kabupaten kota ini aktif, nah insya Allah lah gitu. Jadi bisa terdaftar di PSSI gitu, tidak ada masalah. Tapi bagaimanapun Bang Yani nanti kita sempurnakan yang dimaksud Bang Yani ya Bang Yani ya. Nah, nanti kami diskusikan lagi sama Pak Ketua dan bagian IT saya diskusi ke pusat langsung. Saya kira nih yang terakhir kayaknya nih saya minta nih dekat kota Mempawah, kemudian Askap yang paling terakhir yang ikut menjadi anggota Asprop yaitu Kabupaten Landak. Senyum ya Pak Adari itu. Awet muda Pak Adari ini. No problem ya Pak Adari. Apa kalau bahasa Pak Adari ini? Fleksibel ya. Fleksibel ya. Pak Adari bikin muda nih. Silakan. Saya minta tadi dari Kabupaten Mempawah yang dekat saya loh. Oke, terima kasih Pak Nanang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari paparan yang telah diutarakan tadi, saya rasa sudah cukup ya Pak Nanang ya. Tinggal nanti mekanisme kami untuk melaksanakan seleksi ini ya. Saya rasa dari pemaparan yang sudah ada tidak ada masalah sih buat membawa
Tinggal menunggu momentum aja nanti kita proses kegiatan di lapangannya seperti apa. Saya rasa itu Pak Nanang. Siap. Ya, Makasih terima kasih. Bang Piko. Mantap Yoi. Bang Piko nih. Salam Bang Mul ya. Siap. Beliau lagi sibuk salam, tuh tadi. Ya, salam ya. Pak Muhammad Pagi, Pak Wakil Bupati. Siap, Ya. nanti kita sampaikan. Jadi tetap komunikasi Bang Piko sama Ya. aparat tadi, kepolisian, kepala daerah lah Pak Muhammad Pagi. Ya, kebetulan juga ketua umum kita juga. Diskusi lah. Ini kan untuk kemajuan kita lah, pandai-pandai lah. Saya kira yang penting tadi seperti Pak Eko sampaikan, jangan di Facebook, jangan di setelah nanti ke depan boleh lah. Untuk dokumen boleh lah. Ya Bang Piko ya. Oke, Pak Nanang. Terima kasih Bang Piko. Kemudian saya tadi nih, ini ya, yang paling ujung nggak nih, senyum ya kawan nih. Sila Bang Askap Kabupaten Landak. Ini anak bungsu nih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Nanang serta yang paling ganteng satu nih Pak Setio Gunawan nih. Amin. Insya Allah kue dari Landak saya bawa menjelang berangkat ke Munas PSSI Futsal nanti di Pontianak. Ya mantap. Jadi mohon maaf tadi izin saya dari pondok, baju pun masih baju sholat. Jadi apa yang dipaparkan oleh rekan-rekan, terutama yang dari Sambas, dari Kubu Raya dan ini, sebenarnya tujuan kita ini memang untuk bagaimana prestasi olahraga umumnya Kalbar ini tetap meningkat. Kita berharap COVID ini sebentar lagi berakhir, insya Allah PON Papua itu tidak ada COVID lagi, yakin itu. Amin. Jadi saya berharap kepada kedua orang senior saya ini, Pak Setio dan duet dengan Pak Nanang, kebetulan pemilihan beliau pun kami juga kemarin udah all out lah dengan kru kabupaten kota, berharap bahwa mudah-mudahan apa yang dipaparkan Pak Nanang tadi sebenarnya udah jelas. Namun ada beberapa hal mungkin kebetulan saya diinformasikan oleh teman saya yang bagian ini tadi, bahwa usia anak, saya pikir Pak Nanang, kalau beda 1 tahun 15-16 itu, kalau usianya 17 bisa juga mungkin mainnya 19 Pak. Tapi itu lihat mekanismenya lah. Saya berharap yang dari 6 tahun ini boleh main di 19 tahun. Karena Landak jujur saja banyak pemain di U17 nih yang boleh kita orbitkan. Kemarin baru pulang dari Bandung anak-anaknya. Nah, saya berharap mekanisme itu kita ikuti, namun pada dasarnya kepingin kami pengen kami nanti Pak Nanang lah mengelolanya bagaimana. Anak yang lewat usia 16 sudah masuk 17 itu boleh main di 19 kalau memang itu dibolehkan. Mungkin itu ya agak sedikit keluhan dari PSSI Landak ini, karena anak-anak yang tiap hari latihan di Bardang ini, kami jujur saja polisian itu kebetulan kru saya, suami Bu Karol kan, nah itu dekat dengan saya. Jadi kami itu merasa enak dalam arti hal apapun saya sharing dengan beliau. Oh boleh Bang, lanjut ya, karena dia lebih muda dari saya. Nah, jadi Bu Karol pada dasarnya yang penting kami tetap protokol ini. Kalau di lapangan baru buka masker, tapi kalau cadangan atau yang datang memang itu kita tegakkan. Mungkin itu Pak Nanang untuk awal. Saya mohon maaf sekali lagi karena apa? Bola di Landak atau di Kalbar ini sebenarnya kita tidak kalah dengan lain. Cuman mungkin mudah-mudahan ke depan salam dengan Kayong Utara udah muncul namanya. Jadi saya berharap kapan kita ngumpul lagi Pak Setio? Kita agendakan lagi karena Pak Wakil manggil saya tadi, tolong dikemas Landak ini mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah futsal nanti kami kemungkinan juga harus dilantik secara awal lah nanti di Landak karena terakhir masalahnya nih. Mungkin itu dulu Pak Nanang. Siap. Baik. Kalau ada kesalahan teman-teman olahraga, salam olahraga, kawan-kawan kabupaten kota, sukses. Mudah-mudahan Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. COVID berakhir. Amin. Jaya olahraga Kalbar. Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Piko, Pak Adari dari Kabupaten Landak, dan Bang Piko membawa. Jadi kawan-kawan sekalian, saya kira secara umum sudah kita sampaikan tadi Bang Piko
intinya mengikuti karena yang terakhir katanya, dan mereka berkomunikasi sama pihak keamanan, Pak Bupati. Nah, pandai-pandailah saya kira, karena kalau harus mengikuti yang betul-betul perfect atau apa, sulit saya kira. Nah, tapi komunikasi yang baik dan kita ambil hatilah pihak-pihak pengelola negara ini, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian kepolisian, Dandim, dikomunikasikanlah. Saya kira apa yang disampaikan Bang Hadari tadi itu udah bagus. Cuman pertama sebelum mulai saya kupas yang Bang Piko dan Bang Hadari, saya mohon segera nanti berkomunikasi bagian IT-nya nih untuk bisa kalau ada informasi bisa disampaikan nanti. Nanti itu di sampingnya ke tuh bagian IT itu. Nah ya nanti komunikasi nanti nomor IT saya sampaikan Bang Hadari ya. Ya. Nah, nanti supaya bisa kita semua apapun yang kita sampaikan dari PSSI, aturan atau apa informasi di IT nanti, di grup IT nanti. Kemudian Pak Hadari soal usia ini nanti akan saya sampaikan. Karena ini kan sudah menjadi kajian direktur teknik biasanya. Jadi kita bisa mencampur juga. Tadi ada yang soal 2005. Nah, itu juga saya nanti sampaikan. Nah, karena ini semua dalam kajian direktur teknik lah, Pak Indra Sapri. Saya kira mungkin lengkap sudah, Bapak-Bapak semua sudah mendapat kesempatan. Ini yang tidak hadir nampaknya Melawi dan Sanggau. Nah, jadi sayang lah ya kita sebenarnya ini kalau hal-hal seperti gini harapan saya nanti, tapi nanti saya tetap komunikasi untuk Melawi dan Sanggau. Menyampaikan ini. Bang, diberitahu Bang Kongo tuh. Bagaimana? Bang Kongo diinfokan Bang Kongo. Iya, ke Kongo. Malam kasih telepon dia. Iya, nanti Jadi terima kasih, nanti saya akan sampaikan, saya coba juga ini kesempatan ini jangan sampai kita hilangkan peluang-peluang kita gitu. Jadi harapan daripada Pak Ketua, Pak Iriawan, Pak Iwan Bule, itu berharap dari daerah-daerah itu muncul seluruh Indonesia. 34 provinsi, 500 berapa kabupaten kota itu ada. Nah, utamanya nih Kalbar nih sangat diharapkan oleh beliau. Meskipun kemarin dari Kabupaten Sambas, Pak Eko sudah menyumbangkan pemain-pemain kita sampai ke tingkat internasional, sudah masuk tim Garuda Select, sudah masuk ke pendidikan di Inggris. Nah, mudah-mudahan nih Pak Eko soal saya kira ini kan dipantau PSSI nih, yang anak kita yang di Inggris nih. Nah, cuma itulah, telepon dia. Udah cocok belum makan tuh keju gitu kan. Saya takut dia rindu makan pula tuh. Apa yang Singkawang Sambas punya itu? Pedas. Itu. Tapi bisa, kemarin dah kita coba dia kan makankan keju, hamburger bisa kata dia Pak. Besok pagi masih bagus kata dia. Guyon ya kita nih Bapak-bapak sekalian ya. Eko sampai dengan caluk rasanya. Caluk ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya kira kan sudah jelas. Besok Sabtu Minggu kalau bisa hari ini dikomunikasikan sama klub-klub. Besok kan hari setengah hari kerja, Sabtu Minggu dikumpulkanlah. Macam mana teknisnya kan? Nah, tapi telepon-teleponlah Kapolres tuh atau orang yang bisa dikomunikasikan, kemudian kepala daerah izin bahwa ada ini. Apa lagi Ketapang baru gak dilantik. Selamat ya Pak Yani ya. Pak Bupati baru dilantik. Salam Pak Martin ya. Pak Martin nih dengan olahraga nih Ketapang nih mantap. Saya yakin sama gak dengan Pak Eko nih sebagai anggota dewan yang ada di Sambas nih, beliau sangat lah. Nah, mudah-mudahan Landak nih dengan Pak Wakil Bupati ini juga nih semangat nih Landak nih kan. Nah, jadi saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Kalaupun belum jelas nanti Bapak bisa lewat IT kami, Saudara Oki, atau bisa langsung ke saya, atau bisa ke Pak Ketua. Cuman sebaiknya karena Pak Ketua ini juga ada kesibukan ke bagian IT saja, jadi bisa lebih enak berbicara via IT. Mungkin banyak yang bisa diminta informasi nanti kepada Saudara Oki, dan saya pun bersedia 24 jam bisa saya siap gitu kan. Saya kira mungkin demikian. Terima kasih Bapak sekalian. Tolong tetap kita doakan pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu supaya kita nih rindu dah nak ketemu nih di lapangan hijau nih. Ya enggak? Yang U15, U17, U21 nih kan.
Nah, apalagi sekarang nih saya lihat yang putri ini sudah semangat nih. Kota Pontianak udah ada, Landak ada, Sambas ada, Ketapang ada, banyak. Dan saya berharap kabupaten lain juga ada. Karena kompetisi untuk Kartini ini ada gitu. Jadi tolong untuk wanita, gala wanita ini juga kita galakkan juga. Jangan yang laki-laki ya. Supaya semangat gak yang di lapangan tuh bah kalau ada putri kan. Nah, Pak Bang Adari ini semangat kalau udah ada putri itu kan. Ya enggak? Bu Bupati paling suka kali nanti itu Piala Kartini itu. Tuan rumah nanti, tuan rumah. Tuan rumah. Siap. Memang tahun lalu harusnya tuan rumah tuh. Ya Pak Ketua ya? Iya betul. Nah, jadi sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sekalian, semangat, tetap sehat, jaga semua kesehatan keluarga kita, pemain kita sendiri. Karena barang ini ada, jangan dikira tidak ada gitu. Jadi semangat tetap. Nah, kita doakan sama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, COVID ini dapat berlalu. Saya kira cukup. Amin. Mungkin sebelum ini kita tutup, saya minta arahan dari Bapak Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Setio kami persilakan. Ya, Pak Nanang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Nanang yang telah menyampaikan secara terperinci sekali tadi. Cuma ada satu hal yang memang tadi mau ditanyakan ke PSSI, pemain tahun kelahiran 2005 ya. Itu mau dipastikan lagi nanti ke PSSI, mungkin Pak Nanang langsung berkomunikasi dengan Coach Bari. Baik, teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman di daerah memanfaatkan momen ini untuk bisa mengirimkan talenta-talenta muda, bibit berbakat pemain sepak bola untuk bisa disampaikan ke Asprof dan selanjutnya nanti Asprof akan kita sampaikan ke PSSI. Baik, Pak Nanang, yang kedua terkait dengan beberapa kabupaten yang tidak hadir di dalam Zoom meeting ini, nanti bisa dikomunikasikan Pak Nanang. Ada 4 kabupaten yang tidak hadir, saya catat, ada Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sanggo. Nanti teman-teman di 4 kabupaten ini juga dikomunikasikan juga Pak Nanang, supaya jangan ketinggalan informasi ini. Jadi mungkin itu Pak Nanang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada Zoom pada sore hari ini. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat dan sukses. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekaligus terima kasih Pak Nanang dan staf IT, dan terima kasih teman-teman sekalian yang bisa hadir di dalam Zoom meeting pada sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar semangat sebelum ditutup nih. Salam olahraga. Jaya. Nah, semangat, masih semangat nih rupanya kan. Nah, jadi terima kasih. Tidak terasa Bapak-Bapak 2 jam kurang 15 menit kita hadir hari ini rapat secara Zoom meeting. Mudah-mudahan ini bisa menjadi yang terbaik buat seluruh askap-asprop yang ada menjadi anggota Asprop PSSI Provinsi Kalimantan Barat dan harapan PSSI Pusat Bapak Haji Iriawan atau Bapak Iwan Bule. Terima kasih. Semoga Bapak, keluarga dan seluruh pemain kita sehat walafiat, jaga protokol kesehatan, ikuti 3M, kemudian asupan tubuh yang baik, yang sehat. Sebelum saya tutup, harapan saya Landak bisa WA saya supaya nomor IT-nya bisa nih, WA saya bisa nih ya. Nah, jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada tutur bahasa saya yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Kalimantan Barat, Pak Setio Gunawan, kemudian Bapak Ketua yang lain. Lain kali kita ketemu lagi dan mudah-mudahan cepat hilang. Kita bisa ada kerja yang kita adakan, bisa ketemu, sudah rindu juga. Nah, saya cuman numpang sedikit ya Pak, bukan numpang lapak Pak Ketua. Kebetulan akan ada kongres luar biasa pemilihan pengurus Asosiasi Futsal Kalimantan Barat, dan saya yakin sudah sampai semua usulan administrasi, dan hari ini terakhir
untuk usulan wakil-wakilnya yang kalau memang ada calon. Nah, namun tentu kita cari calon yang kredibel. Nah, saya kira seperti itu. Nah, jangan lupa ukuran baju kaos yang diutus peserta yang hadir nanti adalah yang memiliki suara ketua atau yang dimandatkan dan bidang futsal. Bidang futsal ini kenapa? Supaya ada komunikasi aturan-aturan dari wasit dan pelatih yang akan disampaikan besok tanggal 6 Maret. Nah, jadi nanti kita komunikasi. Kalau tidak jelas bisa langsung ke saya WA. Jadi tanyakan. Nah, tapi ukuran kaos jangan lupa. Cuma jatah 2 aja. Nggak bisa banyak. Nah, jadi itu ya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Iya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Iya. Ya, ya.